Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Yeay! Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau apa dulu nih? Yes, kita mau yel-yel dulu. Semangat dong, yel-yelnya dong. Semangat, semangat. Oke, kita mau yel-yel ya. 1, 2, 3. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Kurang lebih meriah lagi nih, harus loncat ya. Awesome-nya ya, kan kita semua awesome di sini. Oke, Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama dan celebrate Jesus together. Boleh join tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita kenal. Dari hari ke hari
Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Boleh Joy sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadiratmu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada siapa? Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadiratmu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadiratmu, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita mau sembah Tuhan. kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Tuhan sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Oke, saatnya main games. Nah, sekarang gamesnya adalah permainan konsentrasi left and right. Apa itu konsentrasi left and right? Kita langsung coba ya. Jadi ketika Miss-nya bilang left itu apa? Kiri. Kalian loncat ke? Kiri. Kalau Miss-nya bilang right, kalian loncat ke? Oke, gitu ya. Kita coba dulu ya. Right. Left, left, right, left, right, 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 left, right, left, right, left, right. Oke, semuanya masih bertahan nih. Kita coba ya lebih cepat ya, sekali lagi ya. Right, left, right, left. Ayo, ragu-ragu. Right, left, left. Jadi dua yang kalah nih, El dan Rebecca, lainnya semua menang. Nah, kalian juga bisa cobain ya di rumah sama saudara kalian atau mama papa kalian. Bye-bye. Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Teman-teman, siapa yang di sini punya teman? Boleh angkat tangannya? Angkat tangan dong. Ayo, ada yang belum angkat tangan? Punya teman nggak? Ayo. Yang punya teman angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Oke, ada beberapa ya. Berapa dari kalian yang punya best friend? Angkat tangannya. Yang punya best friend nih. Your best friend, he or she is the best. Kalian tuh kayak ketemu terus, angkat tangan dong, tinggi-tinggi dong. Tinggi-tinggi. Oke, ada beberapa ya. Best friend itu kan kita bisa talk to them about anything, kita bisa cerita segala hal, kita kayak nge-vibe sama mereka, kita bisa deket sama mereka, we're in the same frequency, we can talk about whatever. Ada juga yang kedua mungkin they're just friends, teman-teman yang mungkin kita temui di sekolah, teman sih sekelas tapi nggak sedekat best friend, ya kan, ada kan teman-teman yang kayak gitu juga, atau di tempat les atau di tempat-tempat yang lain. We're for friends, you know, kita bukannya nggak suka tapi ya biasa gitu, kayak just friends. Atau ada juga teman-teman yang adalah bad friends, yang mungkin mereka suka melakukan hal-hal yang kurang baik, you know, they're into mungkin like crazier stuff or you know things like that. Dan kadang-kadang kan kita kayak kurang nyaman ya deket sama teman-teman yang seperti itu. Nah, lawan katanya dari bad adalah obviously good, ya kan? Nah, kita akan lihat hari ini good friend itu seperti apa sih. Nah, sebelumnya kita akan tonton dulu superhero kita hari ini. My mom died when I was small. It was a car accident. I don't really remember it. My dad got shot a couple years later for a gambling debt. I remember that one. Not a lot of people know what it feels like. Be angry in your bones. You should use your full name. I like that name. Robin. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. You know, you said structures becoming shackles. You were right, and I can't take it. You gotta learn to hide the anger. It's like putting on a mask. Who are you? Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, Dick Grayson adalah Robin pertama yang paling terkenal dari antara yang lainnya. Nah, dia itu berasal dari keluarga akrobat yang berbakat. Grayson ini tumbuh di lingkungan sirkus dan segera bergabung dalam pertunjukan sebagai anggota yang termuda dari kelompoknya namanya Flying Graysons and Grayson the Family. Nah, setelah menyaksikan kematian tragis orang tuanya, Grayson ini diadopsi oleh Bruce Wayne dan dilatih untuk melawan kejahatan. Nah, nggak lama setelah itu
sahabat karibnya itu si Batman membentuk tim sendiri bersama dengan teman-temannya. Nah tapi eventually Dick Grayson ini juga menyadari bahwa dia ini juga adalah pahlawan yang tangkas, he's very skillful. Nah menyusul perselisihannya dengan Batman, Grayson memutuskan untuk memerangi kejahatan dengan caranya sendiri pakai nama Nightwing. Nah dia menemukan rumah di Bloodhaven dan berangkat untuk dia melindungi kota. Nah Nightwing atau Grayson ini tadi menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa banget dan hampir semua pahlawan lainnya itu memandang dia juga dengan hormat. Nah eventually dia mempertahankan hubungannya dengan Batman dan dia sering kembali ke Gotham untuk membantu Batman ini. Nah teman-teman yang akan kita lihat hari ini superhero kita yang berikutnya ada 2 nama. Oke, diingat-ingat dulu 2 nama ini, Yosua dan Caleb. Oke, ucapkan dulu sama-sama 2 nama ini, 1, 2, 3, Yosua dan Caleb. Lebih keras lagi dong, teman-teman lebih semangat, 1, 2, 3, Yosua dan Caleb. Oke, ingat dulu 2 nama ini. Nah, suatu ketika bangsa Israel ini kan lagi dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Waktu itu mereka udah deket dan Tuhan itu ngomong sama Musa, Musa, kamu kirim orang-orang ya kan yang terpilih dari semua suku Israel, perwakilan dari mereka untuk mereka ini pergi ke tanah Kanaan untuk menjelajah negeri itu, dan bahasa kerennya tuh teman-teman untuk spying ya kan, untuk menjadi mata-mata, literally becoming a spy ke negeri itu untuk ngelihat kondisi dan keadaan negeri itu tuh seperti apa kayak gitu. Nah akhirnya Musa memilih orang-orang dari 12 suku Israel. Jadi ada berapa orang? 12 dong obviously ya kan. Ada 12 orang dari 12 suku Israel, jadi dari masing-masing suku tuh satu perwakilan. So there are 12 people, 12 orang. Dan mereka semua ini dikumpulkan, di briefing sama Musa, kamu harus pergi masuk ke tanah Kanaan, lihat negeri itu seperti apa, ya kan? Kamu jalan masuk ke sana, kamu lihat penduduknya seperti apa, kira-kira mereka welcome nggak sama kita, open nggak sama kita, ya kan? Terus kamu lihat tanahnya tuh subur nggak? Kalau bisa bahkan kamu tuh bawa hasil bumi atau hasil tanah dari sana ya kan, buah kayak apa kayak anything ya kan, bawa sesuatu untuk supaya kita yang di Israel bisa tahu dan kita bisa lihat, oke? Dan waktu itu dijelaskan waktu itu permulaan musim anggur teman-teman. Nah pergilah ke 12 orang ini tadi yang udah disuruh ya kan, mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Lembah Eskol. Oke, Lembah Eskol. Mereka masuk di situ, mereka ngelihat, dan waktu itu 2 orang teman kita tadi namanya Yosua dan Caleb, ya kan, Yosua dan Caleb, mereka memotong satu ranting buah anggur. Jadi bukan satu buah loh teman-teman ya, atau bukan sebonggol gini, bukan, tapi satu ranting buah anggur, dan buah itu sedemikian gede, berat banget, sampai satu ranting itu teman-teman harus dipikul oleh 2 orang. Oke? Imagine, bayangin. Kalau kita cuma pergi ke toko buah, ya kan, kita beli anggur 1 bonggol. Bisa lah dibawa sendiri, kita bawa sendiri juga bisa. Ya kan, mau dibawa di kresek, di apa. Tapi ini sedemikian besarnya teman-teman. Oke, really imagine with me, oke? Bener-bener bayangin. Segitu gedenya dan beratnya. Sampai bonggol buah anggur ini harus dipikul oleh 2 orang laki-laki dewasa. Berarti segimana? Mungkin bisa lebih berat dari meja ini. Ya kan? Harus dipanggul oleh 2 orang laki-laki dewasa. Nah mereka menyelidiki negeri itu 40 hari. Oke, jadi bukan cuma sebentar, they were there for a while. Ya kan? 40 hari. Dan kemudian setelah itu mereka harus kembali untuk kasih laporan ke Musa dan bangsa Israel. Nah waktu itu teman-teman 12 orang yang berangkat, right? Nah waktu itu 10 orang yang pertama bilang gini, negeri itu oke sih dan tanahnya tuh subur, tapi waduh penduduknya itu kuat-kuat. Kamu tahu nggak, orang-orang yang di sana itu raksasa semuanya. They are so big. Mereka itu gede, besar banget. Ya kan, aduh susah, pokoknya tuh susah. Tapi teman-teman ingat, 2 orang teman kita tadi namanya Yosua dan Caleb. Calebnya ini
Dia menenangkan hati orang-orang. Dia bilang, enggak teman-teman, it's not like that. Kita itu bisa loh untuk menang atas mereka. Kita bisa untuk maju memerangi mereka dan kita pasti menang. Wih, terus teman-teman 10 orang yang lain, wah mereka ribut banget. Mereka bilang, enggak, kamu tahu negeri itu bahaya. Negeri itu pokoknya very dangerous. Dan orang-orang di sana itu gede. Orang-orang di sana itu raksasa. Dan kita ini pasti akan ditelan habis oleh mereka. Wih, teman-teman. Dari cerita itu langsung satu bangsa nangis-nangis, teriak-teriak kayak orang udah nggak waras, like an insane people would. Ya kan, mereka udah nangis-nangis. Kenapa Tuhan itu jahat? Kenapa Tuhan itu mau membunuh kita di sini? Kenapa kok kita itu nggak mati aja di Mesir? Oh, mereka ngomel-ngomel dan marah-marah dan it was just so bad. Tapi teman-teman tahu, Kaleb dan Yosua, mereka tuh sampai pusing, mereka bilang, hey people, negeri ini tuh luar biasa baiknya. Mereka bilang, kamu coba lihat, ini tuh tanahnya subur dan Tuhan yang akan bawa kita untuk memerangi mereka dan akan menang lawan mereka. Kamu tuh jangan takut. Kita yang akan menelan mereka sampai habis, bukan kita yang dikalahkan. Kamu tuh harus fokus sama Tuhan karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tapi teman-teman, aduh, seluruh bangsa ini karena sedemikian terhasut ya, mereka tuh mengancam mau ngelemparin Yosua dan Kaleb pakai batu sampai biar mereka mati. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba ada cahaya kemilau dari Tuhan di atas kemah pertemuan itu dan Tuhan jadi marah. Berapa lama lagi sih bangsa ini akan kayak gitu sama aku? Sampai akhirnya Tuhan bilang, semua yang lain akan dimusnahkan kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb dan keturunan yang setelah itu yang akan masuk ke tanah Kanaan ini. Nah gitu. Nah, sehingga teman-teman, cerita di minggu ini masih tentang a sidekick being a superhero. Ya kan? Kayak yang tadi kita lihat Robin. Robin seringkali kan disebutnya kan Batman and Robin. Ya kan? Robin tuh kayak a sidekick gitu, kayak orang yang keduanya. Tapi ternyata dia juga adalah orang yang powerful. Dia juga pahlawan yang berani, pahlawan yang luar biasa. Nah, yang kita lihat hari ini adalah Kaleb. Kaleb itu seringkali disebut sebagai sidekicknya Yosua. Ya, orang nyebutnya itu Yosua dan Kaleb, Yosua dan Kaleb, Yosua dan Kaleb. Seringkali itu kayak gitu, nyebutnya itu Yosua dulu baru Kaleb. Tapi teman-teman, kita harus lihat loh, kita perlu notice bahwa yang menenangkan bangsa Israel pertama kali adalah Kaleb. Dia out of the 12, ya kan, dari 12 orang itu. Dia yang pertama kali ngomong, hey, kita tuh harus ngerebut negeri itu sekarang. Kita pasti bisa karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. You know, dan di momen setelahnya Kaleb juga dan bersama dengan Yosua yang kasih tahu bangsa ini bahwa hey, yang menyertai mereka tuh sudah meninggalkan mereka. Tuhan itu loh ada bersama kita, kita pasti bisa, kita yang akan nelan mereka dengan habis dan lain sebagainya. You know, karena imannya Kaleb akhirnya Tuhan memberikan janji yang super awesome kepada Kaleb ini. Nah, kembali lagi ke pertemanan teman-teman yang kita bahas di awal. Kaleb itu bisa disebut sebagai a good friend buat Yosua. Dan juga sebaliknya, Yosua juga adalah good friend buat Kaleb. Karena gini, karena mereka ini berdua, karena mereka bersama-sama dan they are good friends to each other, maka mereka bisa tetap tegak berdiri melawan seluruh bangsa yang lagi going haywire. Sebuah bangsa yang lagi in chaos. Mereka bisa ngomong sama bangsa ini. Nah, sehingga teman-teman mereka juga bisa istilahnya tuh apa ya, ngomong against dari omongannya 10 orang yang lain. Dan namanya Yosua dan Kaleb yang dicatat oleh Alkitab that they made a great difference. Nah, sehingga hari ini kita bisa belajar bahwa good friends can help each other make good choices. Kita ucapkan dulu dong sama-sama, tirukan aku ya. Pendek-pendek dulu ya kita ya. Tirukan aku, 1, 2, 3. Good friends. Oke, ucapin dong lebih keras lagi dong. Good friends can help each other make good choices. Oke, one more time. Good friends
can help each other make good choices. Okay, all the sentence together. 1, 2, 3. Good friends can help each other make good choices. Nah, sehingga kita bukan harus kemudian bermusuhan ya sama teman-teman mungkin yang mungkin making bad choices. Bukan berarti kita menjauhi mereka atau memusuhi mereka, enggak. Tapi kita juga harus bijak, ya kan? Kita butuh good friends and at the same time kita juga perlu jadi good friends untuk kawan-kawan di sekitar kita. Pernah dengar nggak ada sebuah kalimat nih teman-teman yang bilang gini, if you want to fly like an eagle, don't hang around turkeys. Kalau kamu mau terbang seperti burung elang, jangan hang out sama ayam, ya kan? Nah, soalnya gini, kalau kita mau terbang seperti elang, ya kita perlu hangoutnya sama elang. Supaya kita terbang bersama dengan mereka, we soar into higher skies, into higher heights. Nah, kalau misalnya kita cuma hangout sama ayam, ya kita tahu ayam itu kan nggak bisa terbang ya teman-teman ya. Nah, sehingga sama juga dengan kehidupan dan pertemanan kita. Kalau kita mau jadi orang yang semakin baik, kalau kita mau jadi orang yang sukses, kalau kita mau jadi orang yang influential, well, kita juga harus hangout dengan good friends yang bisa membantu kita to make good choices untuk kehidupan kita. So, kita ulangi sekali lagi kalimatnya bersama-sama, super kebenaran kita hari ini. 1, 2, 3. Good friends can help each other make good choices. Oke, jadi super kebenarannya minggu ini adalah good friends can help each other make good choice. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Good friends can help each other make good choice. Dan ayat penuntunnya diambil dari Bilangan 13 sampai 14 or Numbers 13 until 14. Dan ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Or 1 Corinthians 15 verse 33. Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Oke, sudah selesai nih Joy Kids pada hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di sekolah maupun di rumah dan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami selalu di sekolah, pelajaran kami juga Tuhan supaya mendapatkan nilai yang terbaik dan kami mau giat belajar. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe YouTube Joy Kids ini dan share ke semua teman-teman kalian. See you!